Hai fellas, hari ini gue mau minta kalian untuk nemenin gue ngelukis. Dan untuk kalian yang mau tahu kira-kira gimana cara ngelukis yang baik dan benar, mendingan langsung aja. Jadi yang pertama-tama yang kita butuhkan adalah gelas dan terus koas. Ini gue bawa air mentah sebenarnya. Gue tuang di sini karena hari ini kita akan memakai media akrilik. Dan ini adalah palet yang udah biasa buat gue lukis gitu. Ada pensil. Terus sisanya adalah ya cat-cat sih paling. Cat akriliknya biasa gue beli yang satu tiup gini. Kenapa? Karena menurut gue satu tiup gini lebih irit. Oke, udah kita siapin di sini. Oke, jadi kuas yang gue gunain biasanya ada kuas yang kecil kayak gini, terus ada kuas yang kayak gini juga, terus ada yang lancip. Nah, langkah pertama yang kita ambil, kita bikin sketsa tipis yang berfungsi sebagai gambaran atau guide yang akan digunakan saat mulai proses mewarnai. Setelah proses mensketsa selesai, lalu kita mulai dengan proses mewarnai dengan cat akrilik. Nah, langkah pertama dalam mewarnai, biasanya gue akan memakai base khusus untuk cat akrilik sebelum kita memberikan warna ke kanvas. Apa gunanya? Base liquid ini bertujuan agar warna yang dihasilkan nantinya lebih smooth dan juga menyatu. Kalian bisa beli base akrilik ini di toko perlengkapan lukis terdekat. Nah, saat base sudah siap untuk dilukis, sekarang kita masuk ke proses tahap mewarnai. Untuk langkah ini, gue memakai kuas besar yang berujung lancip untuk membuat bentuk batang pohon. Dan untuk catnya, gue campur warna hijau, kuning, dan coklat sehingga membuat warna yang dihasilkan lebih hidup daripada hanya satu warna cat. Nah, setelah kita sudah mencampurkan warna dan menghasilkan warna yang tepat kiranya, langsung aja kita masuk ke tahap selanjutnya. Kali ini gue akan melukis pemandangan yang tepat ada di depan gue. Untuk proses ini biasanya gue lakuin dengan imajinasi, jadi suka-suka gue aja gitu. Kalian juga harus memainkan imajinasi kalian, dan kalian harus kreatif dalam melihat sebuah pemandangan dan mentransfer itu di atas kanvas. Kalian bisa membuat batang pohon dulu sebagai awal dari proses melukis pemandangan, agar kalian bisa mengkurasi dengan baik akan menjadi seperti apa lukisan yang kalian buat. We've been living in the dream, coming along with lullabies. There's a million stories left in the middle of the night. Oh, my tired pixelated eyes, she took me to the sky, yeah, until the first ray of sunlight rewind all the years gone by. Intimacy real fantasy, intimacy real fantasy, intimacy real fantasy, intimacy real fantasy. Are you living in the world that you've outgrown? Oh, the mind can be a tricky place, and from now on I promise to myself to try to feel it. Sekarang untuk teknik menggambar daunnya. Jadi gue akan kasih bayangan daun di sebelah sini, sama kayak gitu. Gue akan memakai teknik apa nih? Teknik gue sendiri sebenarnya. Jadi cukup kita totol-totolin aja di sini, kayak gini. Dan tapi kita harus totolin dengan searah gitu loh, kayak.
And from now on, I promise you. Oke, sekarang karena udah jadi patternnya seperti ini, gue akan bikin efek daun yang lebih detail dengan cara ini warna kuning, warna hijau, warna coklat. Jadi gue akan mencampurkan warna hijau, coklat, dan kuning ini menjadi satu bagian gini. Lalu gue campurin warna hitamnya sedikit. Ini gue pakai kuas yang dia sebenarnya kayak stem gitu. Jadi tinggal di tak gitu untuk ngisi bagian-bagian yang masih belum keisi. Kasih beberapa detail kayak contohnya ini gue mau bikin like that. Terus gue mau bikin juga di sini seperti ini. Gue akan bikin di sini. Jangan lupa juga kita harus bikin detail sedetail-detailnya, walaupun itu nggak terlalu kelihatan, tapi kayak jadi kasih aksen kalau misalnya environment di dalam scenery ini itu kelihatan lebih hidup. Karena sudah semakin gelap, jadi kayaknya kita harus lebih buru-buru sekarang. Oke, yang sekarang kita lakukan adalah kita tambahin detail-detail seperti rumput-rumput yang ada di sini dengan cara bisa tambahin aksen-aksen pohon juga di sini supaya dia kelihatan lebih natural. Kita tambahin di sini-sini. Waktu sudah semakin malam dan kita masih menyelesaikan ini. Oke, ini udah maghrib, jadi kita lihat kita bisa selesaiin sekarang atau enggak, atau nanti akan gue lanjutin di rumah. Oke, karena udah sore, jadi gue memutuskan untuk ngelanjutin lukisannya itu di kamar gue sendiri. So far karena lukisannya udah kegambar, udah kelihatan ada bentuknya, jadi tinggal kita finishing aja dan kita improvisasi bagian mana yang ingin kita kasih detail dan segala macamnya. Oke, so gue rapin ini dulu. Yang pertama-tama, meja ini terlalu pendek buat gue untuk taruh cat, jadi gue akan pakai meja itu. Gue rapi-rapiin dulu ya guys, bentar. Seperti tadi, gue kan udah bikin lukisannya di outdoor. Sekarang tinggal gue nyelesain aja di rumah. Dan untuk pemberian detail dan segala macamnya, akhirnya tadi gue foto beberapa tempat objek yang emang mau gue lukis. Jadi gue foto dulu sebelum gue pergi. Gue foto, jadi kita tinggal selesaiin aja di sini. Oke, langsung aja. Kita lanjut. Oke, langkah selanjutnya adalah kita kasih pattern kayak dots gitu. Seperti apa ya? Kayak corak gitu sih. Seperti yang gue lihat di fotonya, karena ini akan memberikan efek pantulan cahaya yang masuk ke dalam pohon. Pantulan cahaya yang masuk ke dalam pohon itu dia akan menimbulkan efek seperti kayak gini nih, kayak yang putih-putih ini. So, lukisan kalian akan terlihat lebih realistik aja gitu sih. Dalam yang gue lakukan ini, teknik yang gue lakukan ini sebenarnya kayak teknik asal-asalan, nggak ada yang gimana banget gitu loh. Jadi kayak emang ini menurut gue aja yang bagus seperti apa, jadi kayak ya udah. Karena dalam ngelukis itu yang penting kita nyaman, dan yang penting lukisannya itu tersampaikan dengan jelas ke orang yang lihat gitu. Jadi kayak nggak perlu kayak teknik yang gimana banget. Yang penting lukisannya terlihat indah aja saat orang-orang lihat gitu. Oke, kita bikin pattern lagi di sini.
Intimacy with fantasy, yeah. Intimacy with fantasy, yeah. Intimacy. Oke, saat semuanya udah detail seperti ini, kita udah perhatiin dari segi rumahnya, nggak perlu terlalu detail. Yang penting kelihatan kalau misalnya ini adalah sebuah rumah gitu. Dan di sini juga, di sini jalanannya udah gue rapiin juga tadi. Dan sisanya adalah karena pohon-pohon ini masih baru cuma kelihatan pantulan sinar mataharinya, tapi belum ada kelihatan daun-daunannya. Jadi maka sekarang kita akan bikin dedaunannya. Seperti biasa gue akan campurin warna hijau, terus kuning, dan juga coklat sedikit seperti ini. Dan gue memakai kuas yang agak pipih. Karena apa? Karena ini membantu gue untuk bikin efek daun yang ada di sekitar sini. Jadi kita akan kasih efek daunnya dari sini sampai sini. It's funny how they come and talk in absence, a distance feels like everything we need is there. It never changed. It never changed. Oke, udah kita ratain. Sekarang kita kasih warna hitam sedikit untuk efek kayak kedalaman di dalam daunnya seperti ini. Udah selesai kayak gini, baru kita kasih highlight untuk warna selanjutnya. Warna selanjutnya ini untuk bagian yang kelihatan. Jadi gua akan pakai warna putih dicampur dengan warna hijau, dan kita campur dengan warna kuning juga. Lalu kita totol-totol sebagai efek daunnya. Cara notolnya sebenarnya kayak biasa aja, cuma kayak miring gitu loh. Oke guys, jadi kayaknya lukisannya udah selesai, dan ini adalah hasil kita ngelukis tadi. Kurang lebih memakan waktu sekitar 2,5 jam. Dan ya, so untuk kalian yang ingin belajar ngelukis, sebenarnya ngelukis itu gampang. Nggak perlu teknik yang gimana-gimana. Kalian hanya cuma perlu practicing dan tahu bagaimana cara menyampaikan apa yang ada di otak kalian gitu. Kalian harus bisa berimajinasi dengan baik. Jangan takut untuk mengekspresikan apa yang kalian ingin ekspresikan, dan jangan pernah malu. Kalian tanya ke orang-orang terdekat, kalian bisa minta advice. Dan yang terakhir adalah jadilah diri sendiri. Jika kalian ingin mempunyai sesuatu yang autentik dalam diri kalian, so you need to be yourself. Makasih banyak udah ngikutin gue ngelukis dari pertama banget sampai sekarang. Dan kalau misalnya kalian punya ide atau kalian punya pertanyaan dalam melukis, kalian bisa langsung aja tanya di comment sections. Thank you so much for watching. I will see you guys on the next video. Bye guys. And from now on, I promise to myself to try to feel it.